Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhtar Aditya Pratama. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Jirjis yang dibunuh 70 kali dan masih tetap hidup pada saat itu melawan raja kafir dan dia meninggal syahid. Baiklah saudara yang seiman dimanapun berada, kisah Nabi Jirjis sangatlah menarik sebab ia pernah dibunuh oleh seorang raja di masanya sebanyak 70 kali. Akan tetapi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meski telah dibunuh, Nabi Jirjis telah tetap saja hidup kembali. Dikisahkan dari lensa Aswaja pada zaman dahulu, terdapat seorang raja yang bernama Darian. Dia merupakan raja yang menyembah berhala. Dan pada suatu hari, ia membangun sebuah istana. Istana megah yang di dalam dihiasi dengan berhala, perhiaskan permata dan mutiara. Berhala tersebut diberikan wewangi-wangian. Di dalam istana tersebut juga dibuat sebuah gundukan tanah yang di dalamnya berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya diperintahkan untuk masuk ke dalam istana dan menyembah berhala yang ada. Jika ada rakyat menolak, maka mereka akan langsung dimasukkan dalam gundukan tanah yang berisi kobaran api tersebut. Sahabatku yang beriman dimanapun berada, lanjut kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis. Ia diutus Allah agar mengajak raja tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Jirjis kemudian langsung menghadap pada raja tersebut dan kemudian mencoba untuk mengajaknya. Nabi Jirjis kemudian bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri?" Lalu Raja Darian menjawabnya, "Sejak aku menyembah berhala itu, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu itu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang aku punya. Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan." Kemudian Nabi Jirjis berkata, "Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan nikmat di akhirat dalam surga." Sahabatku yang beriman dimanapun berada, setelah itu diskusi dan debat panjang masih terjadi antara mereka. Sampai akhirnya Raja Daria murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air dalam berjana besar, lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirjis. Seketika juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Bahkan belum cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir besi sehingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi Jirjis dan hanya tersisa tulang belulang. Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis kembali berseru pada sang raja dengan suara keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban tersebut, Raja Daria tak justru beriman. Ia malah semakin murka dengan Nabi Jirjis dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya kembali. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar dan besi.
Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirjis dan 2 paku ditancapkan pada kedua kaki Nabi Jirjis. Kemudian 1 paku ditancapkan pada bagian kepala dan 1 paku ditancapkan pada bagian dada Nabi Jirjis. Akibatnya Nabi Jirjis pun kembali meninggal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada bagian tubuh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis kembali hidup seperti semula tanpa luka. Nabi Jirjis kembali berkata pada raja, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali yang besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Nabi Jirjis kemudian dilempar ke dalam kuali dan membuatnya langsung meninggal seketika. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Jirjis kemudian O que fazem? Acreditas mesmo que dari kuali tersebut. homem Setelah itu, perlakuan sang raja kepada Nabi Jirjis sama. Ia terus mencoba membunuhnya sampai 70 kali dengan berbagai cara. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis tetap hidup kembali seperti sedia kala. Masya Allah. Namun selain itu, ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan berlangsung sampai 100 kali, akan tetapi Nabi Jirjis tetap hidup lagi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Daria menghentikan perbuatannya itu. Ia berkata, "Aku ada permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis bertanya, "Apa permintaanmu?" Raja Darian menjawab, "Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti setelah itu aku akan memberikan semua yang kau inginkan dan aku akan melakukan semua perintahmu termasuk menyembah Tuhanmu itu." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Raja Daria menganggap diamnya Nabi Jirjis merupakan ungkapan setuju. Lalu raja berkata lagi, "Wahai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Lalu di malam itu, Nabi Jirjis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian pada malam harinya, ia membaca kitab Sabur hingga terbitnya fajar. Saat beliau membaca kitab Sabur, suaranya terdengar oleh istri sang raja yang menyentuh hatinya. Istri sang raja kemudian menangis terseduh-seduh semalaman setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirjis. Kemudian istri sang raja mendatangi Nabi Jirjis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dari Raja Daria. Sahabat umat yang dimanapun berada, pagi harinya raja mengajak Nabi Jirjis ke tempat berhala. Namun ia saat itu hanya diam. Raja kemudian menjadi jengkel dan memasukkan Nabi Jirjis ke dalam rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah perempuan tua tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu dan buta. Di ruangan tersebut tidak terdapat makanan sama sekali dan tidak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, ia melihat sebuah kayu di dalam rumah itu. Lalu ia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batang kayu itu pun kemudian ditumbuhi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buah-buahan. Masya Allah. Ketika perempuan tua tersebut melihat hal itu, kemudian ia langsung mengimani ajaran
Nabi Jirjis. Ia juga meminta agar mendoakan anaknya menjadi normal. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa Nabi Jirjis dan menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jirjis kemudian memanggil anak tersebut. Anak itu langsung menjawab, "Labbaik-Allah, wahai utusan Allah." Nabi Jirjis kemudian berkata kepada anak tersebut untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya. Anak tersebut pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70. Anak tersebut kemudian mengatakan bahwa Jirjis memanggilnya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jirjis dengan berjalan menggunakan kepala atau posisi terbalik. Sampai kemudian berhala tersebut hancur oleh Nabi Jirjis yang menghentakkan kakinya saat itu. Istri sang raja juga menyaksikan hal tersebut. Istri sang raja kemudian kembali ke istana dan berseru di hadapan raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanlah diri kalian sendiri, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Raja Darian tetap bersikukuh dan tidak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Darian yang jengkel kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di sisi lain Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya. Dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku untuk itu setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku mati syahid dan asapkanlah mereka." Dan tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirjis. Mereka kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuhnya. Seketika itu juga Nabi Jirjis meninggal dalam keadaan syahid. Setelah itu turunlah api yang berkobar dari langit yang kemudian membakar istana raja hingga habis. Raja dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Auzubillahi min dzalik. Wallahu alam bisawab. Demikian kisah tentang Nabi Jirjis. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.